Dan pemirsa, kita akan langsung saja mengajak Anda untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan dugaan child grooming di SMA Jakarta Timur. Telah bergabung secara virtual bersama dengan kami Ketua KPAI 2025, sudah ada Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Selamat sore Bu Margaret, ada Anissa dan juga Nisrina di studio. Bu. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Sore, Bu Margaret. Mungkin dapat disampaikan terlebih dahulu kepada kami. Kami ingin mengetahui tanggapannya dari Anda terkait kasus child grooming saat ini, terutama adalah khususnya di SMA Jakarta Timur ini. Tindakan apa yang kemudian juga telah diambil oleh KPAI terkait kasus yang ada di Jakarta Timur? Terima kasih Mbak. Terkait dengan kasus child grooming, memang dewasa ini di era digital kita memang perlu mewaspadai adanya berbagai kasus-kasus kejahatan berbasis cyber. Nah, sebenarnya dalam masa sekitar 7 tahun ke belakang ya, kasus child grooming itu mulai ada, dan dulu juga pernah ada di daerah Jakarta, sebenarnya juga terjadi di sekolahan dan dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik gitu. Nah, tentu hari ini kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita semua bersama bahwa aktivitas anak di dunia cyber tentu membutuhkan pendampingan dari kita semua, orang dewasa atau orang-orang yang berada sebagai support system bagi anak gitu. Karena apa? Karena tentu anak adalah kelompok rentan, kelompok yang belum memiliki filter yang cukup baik untuk memilah ini kira-kira mengarah kepada hal yang positif atau tidak. Tentu dalam hal ini kemudian anak membutuhkan pendampingan dari orang dewasa. Pendampingan ini tidak hanya aktivitas secara fisik, secara langsung ya, tetapi juga tentu aktivitas anak-anak di dunia media sosial, di dunia digital juga perlu sekali tidak bisa kita abaikan. Karena kita tahu ya bahwa di dalam dunia digital itu kita seringkali tidak mengenali profiling yang bersangkutan secara langsung, yang itu betul-betul real, sesuai dengan realita. Ada banyak sekali yang kemudian menjadi modus-modus dengan menampilkan profiling yang tidak sesuai dengan berbagai modus untuk berbagai hal. Salah satunya adalah child grooming, di mana kadang-kadang seseorang yang melakukan pendekatan kepada anak dengan misalkan mengganti profiling gambar, kemudian foto, kemudian beberapa hal yang seolah-olah seusia dengan anak-anak ini, atau memanfaatkan positioning di mana ada relasi kuasa antara yang pelaku dengan korban yang tidak balance gitu. Baik, Bu Margaret, tadi seperti Anda sampaikan bahwasannya child grooming di dunia cyber ini memang kerap kali terjadi, dan ini yang terjadi di Jakarta Timur begitu ya, ini dilakukan oleh sesama guru terhadap siswi-siswinya sendiri. Lantas bagaimana kemudian saran dari KPAI sendiri untuk memastikan perlindungan korban child grooming bagi orang tua untuk bisa membentengi anak-anak mereka dan juga membatasi terkait dengan penggunaan media sosial, atau seperti apa Bu Margaret? Kalau kami dari dulu seringkali menyampaikan dari KPAI ya, pentingnya untuk melakukan pengasuhan berkualitas yang berperspektif literasi digital. Jadi selain melakukan pengasuhan dengan yang berkualitas, ini berarti mengedepankan komunikasi efektif dengan anak gitu ya. Kemudian disiplin positif kepada anak. Selain hal-hal yang seperti itu juga sangat penting orang tua juga membekali pengasuhannya itu dengan perspektif literasi digital. Artinya bagaimana orang tua itu tidak melepas aktivitas anak dari dunia digitalnya. Misalnya orang tua harus memiliki komitmen dengan anak terkait dengan waktu bermain atau waktu bermedia sosial. Kemudian melakukan atau memberikan beberapa komitmen dengan anak terkait dengan aktivitasnya di dunia digital. Misalnya juga kemudian punya komitmen dengan anak supaya anak dalam beraktivitas di media sosial itu tidak memberikan password atau sehingga orang tua nggak bisa masuk untuk ngecek gitu ya. Tetapi tentu orang tua juga diharapkan bisa melakukan cek secara berkala.
mewaspadai misalnya gitu ya. Apakah anak-anak ini masuk dalam grup yang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan aktivitas anak misalnya. Kalau dalam kasus yang ada di Jakarta Selatan, di Jakarta ini saya kira ini spesifik ya, karena ini kan ada hubungan antara anak dengan antara korban dengan pelaku gitu ya, di mana pelaku adalah tenaga pendidik. Ini agak-agak kasuistik yang lebih spesifik. Tetapi dalam beberapa kasus orang tua juga penting mewaspadai kalau anak masuk dalam kelompok atau grup-grup gitu ya di media sosial yang itu nggak ada kaitannya dengan anak, misalnya nggak ada kaitannya dengan sekolah, nggak ada kaitannya dengan keluarga, nggak ada kaitannya dengan les misalnya, ini tentu butuh diwaspadai sekali. Nah ini orang tua kadang-kadang juga perlu cek yang tanpa sepengetahuan anak ya, untuk pengawasan kaitannya dengan aktivitas anak di dunia media sosial. Dan kenapa penting sekali orang tua itu ngerti atau punya perspektif literasi digital, supaya orang tua juga memahami bahwa di dunia digital itu ada banyak sekali bermacam-macam kasus atau modus terkait dengan kekerasan berbasis cyber. Misalnya chat grooming, sextortion, misalnya seperti itu ya. Berbagai bentuk kekerasan seksual secara online lah, itu juga dipahami oleh orang tua selain cyberbully gitu. Sehingga kemudian orang tua bisa membentuk atau kemudian menyiapkan anak gitu ya, agar mereka bisa menjadi filter bagi diri mereka sendiri. Jadi anak-anak bisa kemudian juga memahami bahwa di dalam dunia cyber itu tidak selalunya aman. Ada banyak sekali juga kejahatan-kejahatan cyber yang itu mengintai anak-anak gitu, sehingga kemudian mereka bisa mewaspadai kasus-kasus seperti itu. Dan pada anak korban di sekolah yang hari ini terdapat kasus, tentu anak-anak ini membutuhkan untuk pendampingan secara psikologis. Anak-anak ini tentu harus dilakukan pendampingan psikologis secara tuntas, dan mereka juga butuh dilakukan pemulihan. Ya, nah terakhir Bu Margaret, terkait dengan berbagai bentuk begitu ya dari kekerasan seksual ini seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi kalau kita lihat karena ini terjadi di lingkungan sekolah yang kita tahu meskipun dalam bentuk cyber ataupun online begitu ya, namun tampaknya di sini perlu ada peran juga dari pihak sekolah begitu ya. Bagaimana kemudian apakah pihak sekolah juga sebetulnya memiliki peran yang sangat aktif, yang sangat penting begitu dalam kasus ini, seperti apa menurut Anda? Iya, betul banget Mbak. Karena ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan, tentu tidak bisa mengabaikan peran-peran dari lingkungan satuan pendidikan. Karena sebenarnya ini bisa dicegah ya, kalau kemudian ada peran yang cukup efektif dari pihak di lingkungan satuan pendidikan. Saya kira pola seperti yang tadi saya sampaikan, yang mirip-mirip yang harus dilakukan oleh orang tua, pengasuhan berkualitas berperspektif literasi digital, ini juga penting untuk diterapkan di sekolah. Misalnya gitu ya, terkait dengan ada aturan terkait dengan penggunaan gadget di sekolah misalnya ya, di mana siswa atau siswi tidak serta-merta bebas sepanjang di sekolah bisa menggunakan. Ada waktu-waktu tertentu yang memang ketika itu dalam edukasinya, dalam pendidikannya membutuhkan, itu diperbolehkan. Terus kemudian anak-anak di dalam lingkungan satuan pendidikan ini juga penting sekali untuk diberikan penguatan-penguatan tentang kewaspadaan adanya kekerasan berbasis cyber yang tadi juga saya sampaikan, itu juga penting. Dan juga guru, tenaga pendidik dalam hal ini itu harusnya adalah menjadi orang tua ketika berada di lingkungan satuan pendidikan, sehingga harusnya peran-peran orang tua dalam mendampingi aktivitas anak di dunia digital ketika di rumah itu harusnya juga diberlakukan di sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Saya kira itu. Baik, kita harapkan kasus seperti ini tidak kembali terulang ya, Bu Margaret, dan kita harapkan betul, juga Mbak. Iya, ada pendidikan karakter yang lebih kuat, baik itu di lingkungan keluarga, baik juga di lingkungan sekolah. Terima kasih atas waktunya, Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Salam sehat, Bu.